Informasi PPDB SMP Kabupaten Bekasi tahun 2020. Informasi ini bisa dijadikan pedoman bagi Bapak Ibu serta adik-adik yang mau bersekolah di SMP di wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2020. Sebelum menyimak informasi yang ada dalam video ini, silahkan subscribe dulu. Bekasi berdiri perkasa. Dasar Hukum Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2019, Surat Edaran Kemendikbud Nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020. Silakan Bapak Ibu bisa browsing dasar hukum tersebut, ada juga terdapat di Google. Prinsip-prinsip PPDB SMP Kabupaten Bekasi tahun 2020. Non-diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Jadwal penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 dimulai tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020. Jadwal PPDB mulai dari penerimaan sampai dengan pengumuman yang diterima berlaku tentatif berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan. PPDB tahun 2020-2021 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kota persentase jalur: zonasi 60%, prestasi 15%, afirmasi 20%, perpindahan tugas orang tua 5%. Untuk prestasi 15% dibagi menjadi dua, nilai rapot 10%, hasil perlombaan atau penghargaan 5%. Aliran kuota daya tampung: prestasi yaitu hasil perlombaan atau penghargaan, nilai rapot, kemudian perpindahan tugas orang tua, afirmasi menjadi satu yaitu zonasi. Persyaratan masuk SMP di Kabupaten Bekasi tahun 2020. Yang pertama, berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2020. 2. Memiliki ijazah SD sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 SD. Persyaratan khusus. Jadi kalau yang tadi persyaratan umum, sekarang persyaratan khusus. Yang pertama, jalur hasil perlombaan atau penghargaan. Sertifikat atau penghargaan hasil perlombaan asli atau legalisir penyelenggara lomba. 2. Jalur prestasi nilai rapot. Rapot kelas 4, 5, dan 6 atau semester 7, 8, 9, 10, dan 11. Asli atau legalisir kepala sekolah. 3. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan asli. 4. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali untuk anak guru. A. Surat penugasan dari kepala daerah atau kepala dinas atau kepala sekolah, asli atau legalisir sesuai kewenangannya. B. Surat keputusan kegiatan belajar mengajar atau SKKBM, asli atau legalisir kepala sekolah. 5. Jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP, KKS, PKH, KIS, PBI atau kartu Indonesia Sehat penerima bantuan iuran asli. Jalur zonasi, kartu keluarga ditunjukkan aslinya atau fotokopi dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya kita bahas jalur prestasi. Jalur prestasi yang pertama ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam dan luar zonasi tempat kedudukan satuan pendidikan yang bersangkutan. Yang kedua, seleksi jalur prestasi berlaku untuk SMP negeri se-Kabupaten Bekasi.
Yang ketiga, pelaksanaan tes prestasi hasil lomba akademik dan non-akademik dilaksanakan oleh sekolah masing-masing. Jadi tes prakteknya dilakukan di sekolah yang dituju. Selanjutnya, jalur hasil perlombaan atau penghargaan. Kriteria untuk jalur hasil perlombaan atau penghargaan. Prestasi hasil perlombaan atau penghargaan. PPDB jalur prestasi akademik dan non-akademik diperuntukkan bagi peserta didik calon siswa SMP negeri yang memiliki sertifikat minimal juara 3 tingkat Kabupaten Bekasi dalam dan luar kabupaten pada kejuaraan resmi pemerintah atau induk organisasi bentukan pemerintah yang berjenjang, jadi tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional. Bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. 1. PPDB jalur prestasi dibagi menjadi 3 bidang prestasi. 1. Prestasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jalur prestasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki prestasi pada perlombaan OSN atau Olimpiade Sains Nasional, Literasi, Sabta Lomba, PAI, dan KSM. KSM itu adalah kompetensi sains madrasah, Hafiz Quran. KSM adalah kompetensi sains madrasah, Hafiz Quran minimal 2 juz. Jadi prestasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu ada untuk Hafiz Quran minimal 2 juz. Prestasi bidang olahraga. Jalur prestasi bidang olahraga diperuntukkan bagi peserta didik baru yang memiliki prestasi pada perlombaan O2SN atau Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, Popda Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Porda Pekan Olahraga Daerah, dan Kejuda atau Kejuaraan Daerah, serta Liga Pelajar Kabupaten Bekasi. Prestasi bidang kesenian. Jalur prestasi bidang kesenian diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki prestasi pada perlombaan FLS2N atau Festival Lomba Seni Siswa Nasional dan Aksioma, apresiasi kreasi seni Islam olahraga madrasah. Kemudian ketentuan yang kedua, pendaftaran calon peserta didik baru pada jalur prestasi dilakukan secara online dan dites sesuai kemampuan hasil kejuaraan oleh panitia pada satuan pendidikan dan diumumkan oleh satuan pendidikan. Hasil penerimaan secara offline dan online oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Ya, jadi tesnya di sekolah, tes prakteknya di sekolah yang dituju. Oke, selanjutnya jalur prestasi nilai rapot. Nah, ini mungkin jalur baru karena tahun kemarin tidak ada jalur ini. Jalur prestasi nilai rapot. 1. PPDB pada jalur ini memperhitungkan mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS. 2. Perhitungan nilai untuk semester 7 dan 8 yaitu kelas 4, 9 dan 10 kelas 5, semester 11 untuk kelas 6. Yang ketiga, akumulasi keseluruhan total nilai mata pelajaran rata-rata 85. Jadi nilai rata-rata semua pelajaran itu adalah 85. Ini minimal ya. Calon peserta didik lulusan tahun sebelumnya dan paket A dihitung berdasarkan nilai ijazah pada mata pelajaran kelompok A. Jalur zonasi. Nah, ini penjelasan tentang jalur zonasi. Diperuntukkan bagi yang berdomisili di wilayah zonasi sekolah yang ditetapkan pemerintah daerah, termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas. Jadi di dalam jalur zonasi ini ada juga kuota untuk penyandang disabilitas. Domisili berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sampai dengan tanggal pendaftaran PPDB. Jadi kalau ada yang KK-nya baru buat berarti tidak bisa digunakan. KK yang ditentangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1 tahun sebelum penerimaan peserta didik baru dilaksanakan. Itu tanggal 16 Juni 2019.
Jadi harus ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tidak oleh camat atau yang lainnya. KK dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat, yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak terbitannya surat keterangan domisili, dengan memperbarui KK dengan alamat sesuai surat keterangan domisili. Jadi boleh menggunakan surat keterangan domisili tetapi sudah menetap di alamat tersebut paling tidak 1 tahun. Kemudian memprioritaskan yang memiliki KK atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten kota yang sama dengan sekolah asal. Jadi diprioritaskan yang KK atau surat domisilinya terdekat dengan sekolah. Kemudian calon peserta didik baru SMP negeri dari luar zonasi bisa melakukan pendaftaran pada satuan pendidikan apabila kuota dalam zonasi belum terpenuhi. Jadi kalau kuotanya belum terpenuhi, pendaftar dari luar boleh mendaftar. Untuk selanjutnya adalah jadwal PPDB tahun pelajaran 2020-2021 Kabupaten Bekasi. Ini adalah jadwal PPDB-nya, mohon diperhatikan baik-baik. Yang pertama, jenjang SMP dalam jaringan atau online. Jadi ini untuk semua SMP ya, dalam jaringan atau online. Yang pertama, jalur prestasi atau hasil perlombaan atau penghargaan. Jadi untuk jalur prestasi, hasil perlombaan atau penghargaan, pendaftaran tanggal 16 Juni sampai dengan 18 Juni 2020, jam 8 sampai setengah 4 di website PPDB, jadi online. Yang kedua, verifikasi dokumen pendaftaran, waktunya sama 16 Juni sampai 18 Juni 2020, jam 8 sampai setengah 4 di sekolah atau di web PPDB. Kemudian tes tanggal 19 Juni 2020, jam 8 sampai setengah 4 di sekolah. Selang sehari pengumuman 20 Juni 2020, jam 12 di sekolah atau di web PPDB. Daftar ulang tanggal 20 sampai 22 Juni 2020, jam 12 sampai setengah 4 di sekolah. Oke, selanjutnya jalur kelas olahraga pada SMP Negeri 3 Cikarang Utara. Jadi ini khusus SMP Negeri 3 Cikarang Utara. Pendaftaran tanggal 16 Juni sampai 17 Juni, jam 8 sampai setengah 4 di sekolah atau di web PPDB. Verifikasi berkas 16 sampai dengan 17 Juni 2020, jam 8 sampai setengah 4 di sekolah atau di web PPDB. Tes 18 sampai dengan 19 Juni, jadi 2 hari 2020, jam 8 sampai selesai di sekolah di SMP 3 Cikarang Utara. Pengumuman 20 Juni 2020, jam 12 di sekolah atau di web PPDB. Pendaftaran ulang 20 sampai 22 Juni 2020, jam 12 sampai setengah 4 di sekolah. Daftar ulangnya. Berikutnya yang ketiga, jalur prestasi hasil nilai raport dan jalur afirmasi. Jadi prestasi nilai raport dan jalur afirmasi. Afirmasi itu yang menggunakan KIP, KIS, dan sejenisnya. Yang pertama, kegiatan pertama, verifikasi jarak rumah ke sekolah. Tanggal 16 sampai 20 Juni 2020, jam 8 sampai setengah 4 di sekolah dan di web PPDB. Yang kedua, pendaftaran 22 Juni sampai 25 Juni. Jadi verifikasi jarak dulu, baru tahap berikutnya adalah pendaftaran 22 sampai 25 Juni 2020, jam 8 sampai setengah 4 di sekolah dan di web PPDB. Yang ketiga, verifikasi dokumen pendaftaran tanggal 22 sampai 25 Juni 2020. Ini bersamaan dengan waktu pendaftaran, jamnya pun sama, tempatnya sama. Pengumuman 27 Juni 2020, jam 12 di sekolah atau di web PPDB. Kemudian yang terakhir, daftar ulang 27 Juni sampai dengan, ini tidak terbaca, mohon maaf, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ya. Oke Pak, tahap keempat, jalur perpindahan orang tua wali. Jadi orang tua yang beralamat bukan di daerah Kabupaten Bekasi tetapi sedang bertugas di wilayah Kabupaten Bekasi. Pendaftarannya tanggal 22 sampai 25 Juni 2020, jam 8 sampai setengah 4 di subrayon terdekat atau di web PPDB. Nanti ada pengumuman sekolah yang termasuk subrayon. Yang kedua, verifikasi dokumen pendaftaran
tanggal 22 sampai 25 Juni 2020, jam 8 sampai setengah 4 di Subrayon dan di web PPDB. Pengumuman 27 Juni 2020, jam 12 di website PPDB. Daftar ulang 27 sampai 2 Juni 2020, jam 8 sampai setengah 4 di sekolah. Selanjutnya, nah yang kelima ini adalah jalur zonasi full. Jalur zonasi full. Kegiatannya yang pertama, verifikasi jarak rumah ke sekolah, tanggal 16 sampai 27 Juni 2020, jam 8 sampai setengah 4 di sekolah atau web PPDB. 2. Pendaftaran 29 Juni 2020 sampai 2 Juli 2020. Jadi verifikasi jarak dulu baru pendaftaran. Jam 8 sampai setengah 4 di web PPDB, jadi online. Kemudian pengumuman tanggal 7 Juli 2020, jam 12 di sekolah atau di web PPDB. Kemudian daftar ulang tanggal 7 sampai 8 Juli 2020, jam 8 sampai setengah 4 di sekolah. Bapak Ibu serta adik-adik, demikian tadi penjelasan tentang informasi PPDB Kabupaten Bekasi. Bila ada hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, atau barangkali ada yang mau memberikan informasi tambahan, silakan kita saling sharing di kolom komentar. Terima kasih, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.